Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa pada hari ini dalam anugerah Tuhan. Ya, Tuhan masih izinkan kita, ini masih tahun baru, masih ada di tahun ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Shalom, kasih persaudaraan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di tahun yang baru ini kita senang sekali dalam anugerah Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kekuatan iman. Ya, karena apa? Karena banyak orang yang lemah imannya, gugur imannya, hilang pengharapan. Ya. Belum melewati tahun 2022 sudah tidak ingat akan kebaikan Tuhan. Belum selesai di tahun 2022 ini sudah tidak mengawali hari bersama Tuhan. Ya. Orang yang mengawali hidupnya bersama Tuhan, maka Tuhan akan mendampingi sepanjang tahun ini. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu datang kepada Tuhan. Yang bisa datang ibadah. Kalau tidak bisa, ya ada kemurahan Tuhan, ikut live streaming. Tapi kalau masih bisa, sanggup, ikutlah. Ya, karena ada masa yang sulit, masa yang sukar. Ya. Prinsipnya, kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Dua tahun kemarin adalah tahun corona, tahun yang mencekam buat kita tahu semua. 2 tahun berikut adalah 2 tahun kemarin adalah tahun yang masa sulit, masa gelap buat kita. Dan ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lebih dulu dipanggil Tuhan, sudah berjerih lelah mereka dan mereka beristirahat. Kalau hari ini Bapak Ibu ada, itu adalah kesempatan. Ada yang menghormati Tuhan. Nah, kadang-kala orang tidak sadar kalau masih hidup tahun ini adalah kesempatan kita untuk kita mengerjakan tugas yang belum selesai. Nah, saya sering sampaikan 2 hal saja. Kalau kita masuk di tahun 2022 ini karena Tuhan belum selesai dengan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan belum selesai dengan kita, dan ada tugas-tugas yang belum kita selesaikan di muka bumi ini. Karena itu Tuhan izinkan kita masih hidup. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita masih hidup, ada rencana Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan Anda. Saya ulangi, ada rencana Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan Anda, dan Anda diharapkan bisa selesaikan tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi hidup kita ada maksudnya, hidup kita ada tujuannya, hidup kita digerakkan oleh tujuan, visi. Yang kedua, kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Tuhan menunggu pertobatan kita. Ada amin. Tuhan menunggu pertobatan kita. Maksudnya pertobatan seperti apa lagi Pak Pendeta? Kan saya sudah bertobat. Kadangkala orang bertobat itu bukan masalah dia sudah berapa kali ibadah dan persembahan, tapi hatinya apakah terpaut dengan Tuhan. Ya. Yeskiel 36 menuliskan Tuhan akan memberikan hati yang baru. Pertama, perhatikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, roh yang rela. Saya ulangi, hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, roh yang rela. Raja Daud pernah menuliskan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, berikanlah hatiku roh yang rela. Ya. Berapa banyak kita tidak rela kehendak Tuhan yang jadi. Saya sering sampaikan beberapa kesempatan pelayanan, silahkan sampaikan planning, rencana-rencana kita apa di tahun ini. Silahkan. Dan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini rencanaku ada 10-20. Silahkan Tuhan, bagian mana yang dihapus, yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan, silahkan hapus. Kalau Anda tetap paksakan rencanamu tanpa tanya Tuhan, nanti suatu saat ketika rencana itu gagal, kita pasti kecewa. Kenapa Tuhan? Aku sudah persembahan, aku ibadah, aku perpuluhan. Kenapa begini? Karena itu kita serahkan hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang paling kuncinya, semestinya kita dapat berkata, bukan rencanaku lagi yang jadi, biarkan rencanamu yang jadi dalam hidupku, paksakan rencanamu jadi dalam hidupku, sehingga aku tidak punya rencana lagi, dan rencana Tuhan yang jadi dalam hidupku. Amin.
Nah, pada level itulah kadangkala kita bermasalah. Itulah yang dinamakan tidak bertobat. Kita ikut Tuhan tapi tidak pernah sejalan dengan Tuhan. Kita ikut katanya digembalakan tapi tidak nurut dalam penggembalaan. Ya. Seperti Musa pimpin Israel keluar dari Mesir, tapi ada beberapa orang yang tidak sevisi dengan dia. Saya percaya kalau kita berjalan sevisi, semuanya gampang, semuanya indah, semua mudah. Dan kalau kita betul-betul digembalakan, janji Tuhan berkata, aku adalah gembalamu. Sehingga Daud berkata, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang Kristen tidak miskin. Amin lah dulu. Amin. Orang Kristen tidak pelit, tidak miskin, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Mungkin ada pertanyaan, kenapa saya miskin? Kenapa saya hidup sulit? Kenapa saya berat? Kenapa saya selalu kalah, selalu rugi? Kenapa? Kenapa saya merasa kurang? Kenapa orang tidak hargai saya? Kenapa orang tidak hormati saya? Ya. Saya juga tidak tahu jawabannya apa. Tapi yang saya tahu di Alkitab, kalau kita betul-betul digembalakan, kita tidak kekurangan. Orang yang digembalakan akan dijamin, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Domba memang tempatnya padang rumput hijau. Dan ia menyegarkan jiwaku, membawa aku ke mata air yang tenang. Orang yang digembalakan hidupnya aman, hidupnya dibela, dipelihara Tuhan. Ayat mencatat, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut, tapi yang menjadi penghiburku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Maka kebajikan dan kemurahan belaka, saya ulangi, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku setengah tahun. Setengah tahun Bapak Ibu mau? 1 tahun? Yang begini modelnya, yang gak ada jawaban. Bapak Ibu mau sepanjang masa atau 1 tahun? Bisa bersuara? Maka kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku, sepanjang masa. Amin. Ya. Itu saja sudah. Khotbah selesai. Kolekte. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang masa. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami bayang-bayang maut, pergumulan hebat, sabar saja, tunggu sebentar lagi. Ya, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, cuma lewat, tidak singgah, tidak buka lapak. Apalagi jual durian gitu atau jual mie bukuhup gitu, buka lapak enggak. Ada masalah itu kita cuma lewat. Dan Tuhan pasti selesaikan. Amin. Ya. Lewat lembah kekelaman, lewati kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan, rasanya begitu berat, seolah-olah Tuhan tidak ada. Yang saya ingat ketika kita ujian, kita disuruh tenang. Sepertinya tidak ada yang bisa bantu kita. Betul ya Bapak Ibu? Tapi Tuhan sedang ingin melihat sejauh mana iman Anda. Mainkan peran iman Anda justru di tengah-tengah ujian, kesulitan, pergumulan. Itulah lewat lembah kekelaman. Ya. Setiap kita sudah pernah mengalami masa kelam, setiap pribadi pernah masa-masa sulit ya, terberat dalam hidupnya. Ya, entah suami, istri. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jangan berpikir anak-anak gak ada masalahnya. Anak-anak sekolah itu ada masalahnya. Sudah pulang sekolah capek, gak bisa main game, itu masalahnya. Yang kedua, ada makanan teman-temannya enak, dia nggak bisa menikmati, itu juga masalahnya. Ya. Kadang kalau orang tuanya memikirkan masalahnya, nggak ada uang gimana, anak-anak memikirkan masalahnya, dia sakit perut nggak bisa, macam-macam. Ya. Kita buka Alkitab kita di Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kekuatan kita adalah karena kita digembalakan, karena rohnya pimpin kita, dan karena firmannya yang membekali kehidupan kita. Roma pasal 8 ya.
ayat 26, Roma 8 ayat 26, silakan. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Oh, rupanya di saat lembah kekelaman, rupanya di saat kelemahan ada, siapa yang bantu kita? Roh. Ketika kita andalkan manusia, kita pasti kecewa. Bapak Ibu, karena itu kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus. Lanjutkan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh, rupanya kalau ada masalah pergumulan hebat, kita mungkin ngomongnya gimana? Ngomongnya doanya diulang-ulang, terus bingung gimana nih Tuhan. Begitu kan? Tetapi Roh Kuduslah Roh penolong kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hargai Roh Kudus. Kalau ada hati kita dijamah, disentuh oleh Roh Kudus, dia bicara, bertobat, ibadah, ampuni, berikan, lepaskan, relakan. Itu Roh Kudus bicara, jangan lawan. Jangan sampai kita melawan Roh Kudus dan menjadi kebiasaan sehingga Roh Kudus tidak pernah bicara lagi di hati kita dan kita kehilangan kepekaan akan Tuhan dan kita tidak bisa ketemu lagi dengan jalur keselamatan. Itu yang sangat diwaspadai. Saya ulangi, jangan kita biasakan Roh Kudus berduka karena kita tidak turutin Roh itu bicara di hati kita. Nanti waspada dan bahaya. Sampai-sampai Roh itu tidak bicara lagi di hati kita dan kita dibiarkannya hidup sembarangan, mengembara tanpa kejelasan. Itu yang sangat berbahaya. Bapak Ibu, saya teringat, silakan duduk Pak. Saya teringat ketika Yesus dibaptis, maka Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Ya, saya mau sampaikan sedikit doktrinal begini. Tuhan kita satu, karena sering kita diserang. Tuhan kita satu. Tuhan kita pencipta langit bumi, pencipta manusia. Manusia berdosa, manusia tidak bisa tolong dirinya. Tuhan turun jadi manusia melalui kelahiran, melalui bayi, ya, melalui perawan Maria. Kenapa kok bisa Tuhan lahir jadi manusia? Suka-suka Tuhan, dia Tuhan, betul? Karena yang bermasalah manusia, maka Tuhan jadi manusia. Oke? Dan Tuhan ingin jadi manusia melalui proses kelahiran supaya turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Bapak Ibu nangkap sampai situ? Dan umur 30 sekian Yesus mulai pelayanannya. Kita tahu umur usia yang luar biasa lah saat itu. Dan kita tahu Yesus Kristus mati hari Jumat. Yesus mati hari Jumat, mati menyelesaikan dosa kita. Dan Yesus bangkit hari Minggu. Yesus bangkit hari Minggu, selesaikan dosa, memberikan kehidupan kekal buat kita. Karena itu orang Kristen ibadahnya hari Minggu, menghormati Yesus mati, bangkit, menyelesaikan dosaku. Kalau dosa diampuni, diselesaikan, penyakit, masalah pun ditanggungnya. Tepuk tanganlah untuk Tuhan Bapak Ibu. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi, sorak-sorak yang paling dahsyat. Amin. Kenapa? Orang yang menghargai kematian Kristus, menghargai korban Kristus, dia mampu ibadah hari Minggu, menghargai hari Tuhan. Kebangkitan. Kesimpulannya adalah orang yang menghargai korban Kristus, maka hidupnya juga mengalami kebangkitan. Kebangkitan perekonomian, kebangkitan dari keterpurukan masalah, kebangkit dari sakit penyakit, bangkit lepas dari dosa. Bagi bapak-bapak, ibu yang rindu menikmati terus menghadapi masalah, tidak pernah bangkit, tidak pernah bangkit, selalu terpuruk. Ya, enggak apa-apa. Ya. Sama seperti suami istri datang kepada dokter, "Dok, mau konsultasi, kenapa ini istri saya ini suka sakit kepala?" "Oh, kalau suka sakit kepala ya biarkan teruskan," kata dokternya. Ya kan? Karena suka sakit kepala. Bagus saja kalau suka. Ya. Salah ngomongnya maksudnya. Sering sakit kepala begitu. Ya. Bapak Ibu, kita mari hargai kuasa kebangkitan Tuhan. Supaya ada kebangkitan dalam kehidupan kita. Anda yang menghormati Tuhan, maka Anda tidak pernah kehilangan kehormatan daripada Tuhan. Anda yang menghargai Tuhan, maka Anda juga akan dihargainya di hadapan Bapa di sorga. Kalau Anda tidak menghargai yang sepantasnya dihargai, maka Anda akan kehilangan penghargaan itu. Yesus bangkit hari Minggu, ya kan? Dan menampakkan diri kepada banyak murid.
dan dia terangkat ke sorga disaksikan 500 orang. Kita tahu kisah itu, 500 orang menyaksikan Yesus bangkit, terangkat ke sorga melawan hukum gravitasi bumi. Tapi Yesus berkata, tunggu janji Bapa di Yerusalem. Kita tahu kisah itu. Yang tunggu tidak 500 orang, yang tunggu berapa Bapak Ibu? 120. Sisanya tidak tahu kemana. Kasih tahu kanan kiri sebelahnya. Biasalah. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari 500, 120 yang bertekun. Saya ulangi ya, bertekun dalam doa, menantikan janji Tuhan. Oke, saya ulangi lagi. Yes, Tuhan turun dari sorga jadi manusia. Masalah manusia diselesaikan di kayu salib, dan misi Tuhan Yesus di bumi ini selesai. Makanya dia terangkat ke sorga. Oke. Dan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Engkau tidak dibiarkan yatim piatu. Aku akan memberikan roh penolong, roh penghibur kepadamu. Itulah Roh Kudus. Ketika 120 murid itu berdoa minta Roh Kudus, maka Roh Kudus dicurahkan. Maka mereka mulai berbahasa baru. Mereka penuh kuasa. Petrus yang dulu pengkhianat, yang tinggalkan Yesus, takut dengan salib, kabur dengan salib, tidak suka penderitaan. Ya, maunya cuma berkat saja. Tapi Yesus disalib dia kabur. Tapi setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus bangkit khotbah, 3.000 jiwa langsung bertobat, dimenangkan. Puji Tuhan. Ya. Petrus 3.000 baptis orang sekali khotbah. Saya sudah 3.000 kali baptis, 3.000 kali khotbah. Baru berapa orang aja dibaptis. Puji Tuhan, minggu depan saya baptis beberapa orang di desa, Bapak Ibu. Gara-gara ngobrol aja saya dengan bapak-bapak itu, para tua-tua. Pak, saya bilang, nggak boleh kita menghina, merendahkan agama lain, bilang mereka nyembah berhala, nggak boleh. Mereka punya keyakinan masing-masing. Akhirnya mereka tertarik dengan firman. Akhirnya, Pak, gimana kalau baptisan itu yang mana yang benar? Yang benar itu begini Pak Pendeta. Pak, bapak-bapak, saya bilang, gereja Anda belum tentu benar, gereja saya belum tentu benar, pendeta saya belum tentu benar, pendeta Anda belum tentu benar. Oke, sama-sama deal. Tapi yang paling benar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama ikuti firman Tuhan. Ya. Akhirnya mereka minta dibaptis. Puji Tuhan, minggu depan saya akan baptis beberapa orang. Ya. Karena saya tidak sekelas Petrus. Ya. Saya 3.000 kali khotbah dulu, baru beberapa orang dibaptis. Kalau Petrus sekali khotbah langsung 3.000. Ya. Kemarin mereka minta baptis, cuma baju saya habis. Karena baju saya habis basah keringatan karena habis pelayanan. Ya. Puji Tuhan lah, ada lawatan Roh Kudus, ada kelepasan demi kelepasan, mujizat Tuhan. Bukan gagah saya, tapi karena Roh yang pimpin. Ya. Oke, Bapak Ibu tahu kisah tadi, Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus diberikan kepada kita. Berapa Tuhan? Cuma satu Tuhan kita. Oke, dia di surga, selesai, dia buat cipta kita, turun ke dunia, selesaikan masalah dosa, naik lagi, balik lagi. Dan dia turun lagi memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Karena itu penting sekali Roh Kudus. Petrus tanpa Roh tidak sanggup, kabur. Semuanya tinggalkan. Yang saya ingat, Yesus pernah berkata kepada Petrus, Yesus sudah bangkit, sudah mulai tinggalkan Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan dombaku. Petrus, kamu dulu pernah tinggalkan aku, ya kan? Sekarang aku beri kepercayaan sekali lagi. Sama seperti kita masih diberi kesempatan sampai Januari. Ada rencana Tuhan yang belum selesai dalam hidup Anda. Dan Tuhan menunggu Anda untuk berkata, iya Tuhan. Amin. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka menangislah Petrus. Petrus yang pernah berontak tinggalkan Yesus. Siapa kita yang pernah tinggalkan Yesus? Ya, saya pernah tinggalkan Yesus, tidak taat, tidak setia, kabur. Ya, saya dengar banyak kesaksian. Sebenarnya kami sudah mau berhenti dari pelayanan, mau tinggalkan ibadah, mau tinggalkan gereja. Loh, yang salah tuh Tuhan apa gereja gitu? Yang bermasalah dia, yang disalahkan gereja atau Tuhan Yesusnya. Itu fenomena yang belum terpecahkan. Banyak orang punya masalah, yang disalahkan di gerejanya. Bukan begitu ya? Itu dia. Dan Petrus dipercaya sekali lagi bertanggung jawab
Orang-orang yang pernah tinggalkan Yesus, yang pernah tidak setia kepada Yesus, kalau masih diizinkan hidup hari ini, Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Amin. Tuhan beri kesempatan lagi buat kita. Kalau kita tidak hargai kesempatan itu, saya tidak tahu apakah kita masih kenal Yesus atau tidak. Doa kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang mungkin sedang undur jauh dari Tuhan, doakan terus supaya mereka berbalik dan bertobat, dibuka mata rohaninya, mengerti rencana Tuhan. Sayang, kasihan orang hidup tanpa arah tujuan, akhirnya binasa. Karena itu masuklah dalam pengembalaan seperti Petrus. Karena kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membantu kita ketika ada kelemahan. Kita tahu Petrus di akhir hidupnya dia akan dibantai, dibunuh. Petrus berkata kepada algojo, izinkan aku disalib seperti Tuhan Yesus disalib, karena dulu aku pernah menyangkal Yesus, tapi izinkan aku kepalaku di bawah, kakiku di atas. Aku tidak layak disalib seperti Yesus disalib. Itu kematian Petrus. Kalau Bapak Ibu tahu, semua murid Yesus itu martir. Makanya ada istilah marturia. Ya. Martir itu dia mati bagi Kristus. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia levelnya bukan minta mujizat, tapi dia rindu dipakai Tuhan. Amin. Ya, banyak orang kagum-kagum kalau sakit sembuh, mujizat, lawatan. Ya, kita sering pelayanan lawatan Roh Kudus dahsyat, tapi bukan itu yang Tuhan cari. Mujizat terbesar bukan sakit sembuh. Berapa banyak teman-teman kita sakit sembuh nggak ibadah hari ini? Yang Tuhan cari mujizat terbesar adalah kita bertobat dan berkenan di hadapannya. Amin. Ya. Kalau kita lihat mujizat kita heran, bagi Tuhan Yesus biasa. Buatlah Yesus heran. Lagu lama kan banyak lagu Yesus heran, ya kan? Buatlah Tuhan kagum akan hidup kita. Amin. Anda masih hidup, Anda masih produktif, buatlah Tuhan kagum akan imanmu, akan kesetiaanmu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dan orang juga melihat itu, orang Kristen kok luar biasa, murah hati, padahal dia hidupnya pas-pasan kok tetap memberkati. Ya. Kok dia bisa tidak pelit, itu gimana caranya? Semoga semakin diberkati, begitu, ya kan? Kenapa orang itu kok begitu suka bantu kita? Kenapa orang itu kok mudah sekali senyum, ya, suka menolong kita? Itu terkenal baik. Ya. Mimbar kita bukan di sini. Karena itu jangan ada yang di sini, ya, saya nggak perlu minta maaf. Jangan ada di sini yang gila hormat, cari-cari mimbar, ya, ya, pingin berdiri di atas mimbar. Nggak ada di sini, puji Tuhan. Ya, apalagi berdiri di atas mimbar, mau masang lampu. Nggak sopan di atas mimbar, di belakang mimbar saja. Ya. Mimbar kita, ketika Anda bisnis, kerja di pasar sama tukang parkir, bagaimana respon sikap Anda? Ya, dengan tawar menawar dengan orang, itu mimbar kita dan orang lihat pelayanan kita. Kalau di gereja kan bisa manipulasi semua, ya, manipulasi semua di gereja itu. Kepalsuan justru di gereja banyak, betul, serius. Tapi kekristenan kita yang sesungguhnya itu dalam kehidupan sehari demi sehari. Ada tidak ada yang lihat, kita tetap takut akan Tuhan. Amin. Itu kualitas iman kita. Dan kalau ada masalah, Roh Kuduslah yang tolong kita. Ya. Roh Kudus kan begitu. Anda menghadapi orang lain, gimana cara bicara? Tuhan, aku nggak ngerti gimana cara bicara. Aku minta Rohmu pimpin aku. Bisa begitu kan? Kan ada ayatnya begitu. Tuhan, aku nggak tahu menghadapi masalahnya gimana, tapi aku minta Rohmu bukakan, beritahu aku. Bisa begitu. Ada masalah yang sulit gimana Tuhan, aku harus mengadu, minta Roh Kudus. Ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus tolong kita. Kita lanjutkan, perhatikan ayat ini. Ya, banyak orang kutip ayat ini tapi tidak benar. Saya berani katakan tidak benar. Kenapa? Mau enaknya saja. Baca ayat yang ke-27. Roma 8:27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah
berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini dia yang sering digunakan ayat ini adalah pakai ini orang ayat. Allah mendatangkan kebaikan, tapi Dia nggak pernah kerja, tapi Dia tidak pernah bersekutu dengan Roh Kudus. Saya ulangi, banyak orang pakai ayat ini hanya untuk kepentingannya. Itu sedang menyakiti hati Tuhan. Yang benar ketika kita membiarkan Roh Kudus pimpin kita, maka ayat ini berhak kita gunakan dan berkata, ya, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ketika Anda kerja, Tuhan turut bekerja. Ya kan? Ketika Anda bagaimana ada masalah, melangkahlah dengan iman, maka Tuhan akan menguatkan langkah satunya lagi. Itu Allah turut bekerja. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen tidak nganggur. Bapakku pengusaha. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusaha. Berarti kita usahakan damai sejahtera. Berapa banyak orang hebat komentar tapi kerjanya jarang, ya. Maaf ya, makanya Indonesia belum menang kemarin melawan Thailand. Karena apa? Banyak sekali komentatornya. Jadi mereka bingung yang mana ini, katanya bingung, makanya gitu hasilnya. Apakah masalah dengan dipikir saja bisa selesai? Memang bisa dipikir. Tapi kalau cuma dipikir saja atau dihayalin saja atau cuma dikomentari saja, tidak ada perubahan. Tuhan rindu kita kerja, Allah turut bekerja. Perhatikan baik-baik. Saya tertarik kemarin dengan ketua kami, Bapak Ibu, bilang begini, memang senior gitu. Dalam sambutannya berkata, Anda yang kerja-kerja di kantor, apalagi Anda Kristen, jangan cuma kerja-kerja, justru Anda jadi terang dan garam di situ. Usahakan kekristenan. Dukung teman-teman Kristen, jangan cuma diam. Jangan tidak ada fungsinya Anda di situ, bukan hanya cuma kerja, tapi Anda berfungsi memberkati. Jangan takut, ya. Masalah kita adalah orang Kristen sendiri itu nggak jadi dampak tuh karena dia takut terbongkar keburukannya. Ya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Itu aja ayatnya. Dia ingin Allah mendatangkan kebaikan, tapi tidak mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Bagi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi, memang Allah itu kasih. Sekarang Tuhan tunggu bagaimana, apakah kita mengasihi Dia? Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita menyembah hati kita mengasihi Tuhan, maka harta kita mengasihi Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, pemikiran kita mengasihi Tuhan. Bagaimana upayakan yang terbaik untuk Tuhan lewat pekerjaan Tuhan. Amin. Banyak orang berkata, aku melayani Tuhan, aku menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Yang kelihatan ini hamba Tuhan itu kelihatan dilayani. Bukan maksudnya pendeta itu tolong dilayani baik, enggak. Tuhan yang kelihatan melayani hamba Tuhan, melayani rumah Tuhan. Ya. Tidak ada yang buang tisu sembarangan, ya kan begitu. Yang mereng enggak dibiarkan, tapi bagaimana upayakan yang enggak benar dibenarkan. Itu cara kita ingin sempurna seperti Bapa di surga sempurna, latihan dari sekarang. Ya. Allah turut bekerja. Saya kerja Bapak Ibu. Ya. Kita semua kerja. Ya. Justru di masa sulit kita kerja supaya kita menuai. Amin. Banyak kan orang tahun-tahun kelam kemarin, gimana mau kerja sulit ini. Ya. Yang saya tahu Bapak Ibu, di masa sulit itu ketika gerobak itu nganggur, nggak bisa jualan pentol lagi misalnya, gerobak itu ada yang bertumbuh, tanaman bertumbuh, itu tanaman walaupun ada himpitan dia tetap tumbuh. Masa kita kalah sama tanaman? Ya. Tetap tegar di masa sukar, tetap mekar dan melar di masa corona. Ya, makan terus. Himbauan bilang, jangan lupa pakai masker, minum vitamin, makan yang sehat. Gimana mau beli vitamin, bayar pulsa aja kada kawa.
Kan begitu masalah-masalah kita. Tapi saya percaya Tuhan berikan hikmat untuk kita terus bekerja, cari peluang bagaimana untuk survive hidup. Amin. Ya. Orang Kristen tidak mengasihani diri, tapi dia mengasihi Tuhan dan dia kerja dan Allah turut kerja mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Saya baca begini, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan ayat berikut, boleh dibaca ayat 29. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ayat 29, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus, dan mereka yang ditentukannya dari semula itu, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, kekristenan dimuliakan. Amin. Kristen harus termulia, hidupnya mulia. Diawali di proses, diawali dari tuntunan Roh Kudus, diawali dia mau dipilih Tuhan, dia awali dia mau ikut kerja, turut bekerja. Dia kerja, dia mengasihi Tuhan. Jadi dua hal ini, Anda kerja dan Anda mengasihi Tuhan harus seimbang. Berapa banyak orang cuma mengasihi Tuhan tapi nggak kerja, nggak bisa. Banyak orang kerja sampai lupa Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, pasti gagal. Kita harus seimbang, mengasihi Tuhan dan kerja. Pasti kita diberikan hikmat bisa mengelola waktunya, ngaturnya pasti bisa. Amin. Ya. Tidak ada alasan. Ya. Ada anak-anak muda, besok mau kemana? Kita pergi ke sana kita ada tugas ini. Aduh nggak bisa. Aku hari Kamis ada ujian. Kan besok hari Senin, tapi kan persiapannya. Nah, bisa kita pergi, aduh besok sibuk, ngapain sibuk? Sibuk nyapu rumah. Biasa pekerjaan rumah itu. Ya. Kami biasa mengerjakan dalam satu hari 4 sampai berapa banyak hal dalam waktu bersamaan. Bukan saya sombong. Kita cepat, kita nih banyak ketinggalan. Terutama anak muda, kita banyak lemot ketinggalan. Orang sudah bergerak maju, usaha multiplikasi, kita baru bangun mikir mau usaha apa ya, orang sudah jalan usahanya. Kita baru bangun tidur, baru lihat aduh gimana nih kok begini keadaannya. Orang sudah bangun, orang sudah kerja, kita jauh ketinggalan. Pepatah mengatakan yang waras ngalah. Akibat yang waras ngalah, dipimpin yang gak waras. Ayo kita bangkit, kita punya keberanian. Roh Kuduslah yang membuat kita berani. Amin. Aminnya nyaring lah Bapak Ibu. Roh Kudus membuat kita berani. Endingnya ya, kita akan mengalami masa yang sulit. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita undur tinggalkan Yesus. Makanya Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Kalau nggak sanggup, pasti kecewa tinggalkan Yesus. Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, nggak ada yang kuat. Apakah Anda bisa melawan dosa, najis, jahat? Nggak bisa. Harus terus bersekutu dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Apakah suami bisa jamin istrinya bertobat? Istrinya bisa jamin suaminya bertobat, anak-anaknya bertobat? Doa kita minta Roh Kudus penuhi mereka. Kalau Roh Kudus penuhi kita, maka kita akan mencari hal-hal yang benar. Pasti itu. Gak usah disuruh pelayanan, gak usah disuruh baca Alkitab, gak usah disuruh mengasihi Tuhan. Pasti mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita tabernakel kan di ruang kudus itu ada 3 alat, itulah ibadah kita. Itu sorga, itu gambaran sorga yang kelihatan di bumi. Sampai masuk ruang Maha Kudus. Di situ ada tudung perlindungan. Pintu kemah itu bicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Anda akan tertarik bersaksi, suka firman, suka menyembah. Nggak dipaksa-paksa. Kapan hari kita doa pelayanan anak jemaat? Doa saya biar mereka dipenuhi Roh Kudus. Sekarang saya nggak suruh mereka ibadah sendiri. Karena Roh Kuduslah yang menggerakkan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, rindukan anak-anak kita dipenuhkan Roh Kudus.
Kita tidak bisa jamin mereka di mana pun mereka berada. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Nanti kalau ada masalah pergumulan pasti ya kita yang dicari untuk solusi mereka. Kita dibenarkan, kita salah, dibenarkan oleh firman Tuhan sampai kita dimuliakan. Amin. Ayo level kita, tujuan kita, aku pasti dimuliakan. Hidup kita termulia. Jangan cuma menderita di bumi, nanti di sorga baru mulia. Di bumi kita harus jadi kesaksian. Di bumi juga harus diberkati. Saya sering orang bilang saya pelayanan, terima kasih Pak, Tuhan memberkati, upah besar di sorga. Enggak bisa. Upah harus besar di bumi. Amin. Jangan nunggu di sorga kelamaan. Di bumi harus besar upah kita. Upah itu bicara kita kerja. Ya. Kerja. Orang kerja wajar lah dapat upah. Ya. Puji Tuhan. 2 Korintus pasal 4, kita buka Alkitab. Sebelumnya 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 3 ayat 10. 2 Korintus pasal 3 ayat 10, silakan dibaca. Ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, Maafkan saya. Saya kasih naikkan harganya sedikit ya. Ayat 16 maksud saya. 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Banyak orang itu biar kita kasih firman Tuhan saban hari, biar dia ibadah, tapi kalau selubung itu nutupin hatinya, dia sudah membentengi dirinya dengan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, prinsip hidupnya sendiri. Pernah Bapak Ibu jumpa sama orang seperti itu? Kita kasih tahu solusi yang baik, tapi dia tetap, tapi harus begini, ya kan gitu. Dia membentengi diri. Ada selubung. Doa kita supaya selubung itu dibuka, supaya dia terbuka mata rohaninya untuk mengerti yang benar. Ya. Kekuatan untuk membuka dan menutup itu ada pada Tuhan. Ya. Lanjutkan pembacaannya. Sebab Tuhan adalah roh. Ya. Dan di mana roh, kami ulang, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau ada roh Allah, dia akan membeberkan, membuka, menyingkapkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus itu sanggup melihat kedalaman hati kita. Tadi di Roma tadi mengatakan Roh Kudus itu menyampaikan keluhan-keluhan di hati nurani, menyampaikan kepada Bapa di surga. Karena itu ibadah kita harus ibadah yang memerdekakan. Pelayan musik, WL singers dipenuhi Roh Kudus supaya pelayanan ibadah yang memerdekakan. Ya. Lanjut. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan Roh Kudus itulah yang membuat kita ada kemuliaan. Walaupun kita nggak pakai skincare, ya, tapi ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau ada duitnya untuk beli ya belilah, pakai gitu, Ibu. Amin Ibu-ibu. Menurut survei tahun 2022, kosmetik dan lipstik itu sedang laris karena kita sudah mulai sebagian tidak pakai masker. Ya. Bisnis itu boleh, bisnis lipstik, siapa tahu menjanjikan, ya kan? Oke. Terus dengan muka yang tidak terselubung, ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Ya. maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin besar. Yesus mulia, kita pun mulia. Kita bersanding dengan kekasih kita, Yesus Kristus. Lanjutkan 2 Korintus pasal 4 ayat pertama. Perhatikan, itu adalah urutan dari Roh Kudus yang memerdekakan, membuat orang-orang itu cinta akan firman dan rindu memberitakan firman kabar baik itu supaya semakin banyak orang diselamatkan. Ayat yang pertama. 2 Korintus 4 ayat pertama. Perhatikan 2 Korintus 4 ayat pertama. Oleh kemurahan Allah, kami menerima pelayanan ini. Kami menerima pelayanan ini. Terus karena itu kami tidak tawar hati. sama-sama katakan, saya tidak tawar hati. Saya tidak tawar hati. Lebih keras dong, saya tidak tawar hati. Saya tidak tawar. Lebih keras lagi, saya tidak tawar hati. Saya tidak tawar hati.
Kenapa Bapak Ibu kita tidak tawar hati? Saya biasanya kalau di warung, saya tidak pernah pesan teh manis, karena saya sudah manis. Saya tidak tawar hati pelayanan. Berapa banyak orang melayani gesekan, teh raya pelayanan, ampi pelayanan tersinggung, marah, merajuk, sakit hati. Ya. Kristen kanak-kanak minta dimengerti, minta dihargai, minta dihormati. Kristen kanak-kanak, Kristen dewasa mau mengerti, mau melayani, mau mengasihi, mau menerima, mau peduli, mau berbagi. Amin. Ya. Kami tidak tawar hati pelayanan. Nggak kecewa, nggak tersinggung, merajuk. Nggak. Karena Roh Kudus diawali tadi, Roh yang memerdekakan itu. Amin. Ya. Pelayanan tidak tawar hati, tetap berjuang, tetap semangat. Itu dia, itulah kekuatan kita. Sampai orang heran, kenapa ya dia kok tetap pelayanan, kok bisa hidup, dari mana dia, kok bisa, kok nggak marah, kok nggak tersinggung, kok nggak bisa kuat dia. Roh Kuduslah kekuatan kita, sehingga pelayanan kita tidak tawar hati. Pelayanan terus berjalan, tidak berhenti. Coba di sini nggak usah angkat tangan. Siapa yang mau mundur? Nggak usah angkat tangan, maksud saya. Saya dengar kesaksian kemarin, banyak orang mau mundur tinggalkan Yesus. Anda tinggalkan Yesus, Yesus tidak rugi, yang rugi kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Anda di pihak Yesus, Tuhan yang membela, memelihara kita. Tapi kalau kita bermusuh dengan Tuhan, siapa yang bela kita? Karena itu tetap dalam kasih sayang Tuhan. Lanjutkan. Ayat 22. Ayat 2 bilang begini. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang yang melayani Tuhan, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang yang melayani Tuhan, Anda pelayan-pelayan Tuhan, kita semua pelayan Tuhan, menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Terus, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Berintegritas, siap dievaluasi, siap dinilai. Berapa banyak kekristenan para pelayan tidak jadi kesaksian. Ini menjadi hal yang miris buat kita. Ya, status rohani, perbuatan roh halus. Ya. Hari Minggu statusnya rohani, hari Senin sudah roh apa gitu. Saya 2 hari kemarin lagi makan di telepon. Selamat siang Pak Esra, iya. Ini tanya-tanya. Sekarang pekerjaannya apa? Saya pendeta. Oh pendeta, puji Tuhan. Dari gereja apa? Dari gereja Tabernakal. Oh kalau saya gereja GPIB. Luar biasa. Jadi begini Pak, terkait masalah Bapak ada punya rekening bank, jadi kita gini. Bapak harus gini. Oh iya, saya sudah tahu nih alurnya nggak beres, ya kan? Ya nanti saja ya, saya sudah pernah tahu itu. Ya terima kasih. Langsung ditutupnya. Dia bilang puji Tuhan loh. Makanya Bapak Ibu ngomong puji Tuhan tuh kadang-kadang ngeri juga gitu. Itu orang nelpon saya puji Tuhan tapi mau menipu saya. Berarti kita nggak usah puji Tuhan? Enggak juga. Kalau betul-betul kita pelayan Tuhan, ada roh Tuhan, kita tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Perbuatan tidak macam-macam, cuma semacam saja. Amin. Sama-sama bilang semacam. Lebih keras, semacam Kristus. Rendah hati, lemah lembut, murah hati. Amin. Amin lah Bapak Ibu, amin. Apanya yang amin? Kadang tuh gitu loh, sudah capek pendetanya terus ditanya apa? Khotbah apa tadi? Nggak tahu juga, nggak jelas. Makanya gereja sound system harus jelas. Kadang orang gereja apa tadi firman Tuhan? Nggak tahulah, pendetanya ngomong masalah penipuan. Itu yang diingat atau yang melucu-melucunya. Tadi tuh anunya sound sistemnya jelek, dasinya mereng, itu yang dibahas. Ada aja gitu ya.
Kalau anak-anak muda tuh ada yang khotbah gitu, makanya hati-hati para pengkhotbah di sini. Lalu lagi khotbah gitu, kancing bajunya lepas gitu. Anak-anak nggak konsen, dia bahas masalah kancing baju yang lepas. Kan begitu Bapak Ibu, kadang-kala kita suka hobinya lihat kekurangan orang. Teman saya dulu matanya sipit sebelah gitu karena kecelakaan. Waktu dia ngobrol sama teman saya liatin teman saya, nggak pernah fokus dengan pembahasan. Dia nggak membahas masalahnya, dia bertanya-tanya ada apa dengan orang ini. Ya. Gitulah kita hobi lihat kekurangan orang. Sampai Yesus berkata, balok di matamu tidak kelihatan tapi selumbar. Kalau ngoreksi orang tua, aduh hai pintar. Cuma mestinya ini Pemda itu bikin lomba acara, lomba koreksi atau lomba komentar. Ya. Pada akhirnya hidup kita tidak tergantung komen orang, hidup kita ditentukan firman Tuhan. Amin. Ya. Tidak melakukan licik tersembunyi, hidup benar. Ya. Terus ayat 3, perhatikan ayat 3. Saya mengajak Bapak Ibu perhatikan ayat 3, baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan. Karena itu bukalah hati untuk firman Injil. Kita doa supaya keluarga kita terima Injil. Amin. Supaya tidak binasa. Kenapa gereja sampai hari ini buka? Kenapa gereja tetap buat live streaming online, upayakan semuanya supaya berita Injil ini didengar dan masuk supaya banyak orang diselamatkan tidak binasa. Saya doa terus ya setiap hari supaya setiap hari ada petobat baru di Indonesia, ada orang memberi diri dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, mereka melayani Tuhan dan mereka menantikan kedatangan Tuhan. Teruslah Bapak Ibu doakan seperti itu. Amin. Saudara-saudara kita ya kan yang sedang bermasalah karena dizolimi masalah hukum agama, orang semakin melihat kebenaran dan semakin rindu bertobat. Makanya siap-siap Bapak Ibu, sama-sama katakan saya siap. Siap apa Bapak Ibu? Siap melayani mereka, mendampingi jiwa-jiwa baru, orang-orang baru, temanin gitu. Bapak Ibu pernah ke suatu tempat gitu terus dicuekin, gak enak kan rasanya? Pernah ya? Pernah nggak? Ada yang pernah dicuekin gak enak gitu, merasa sendiri gitu, merasa Tuhan tidak ada di situ gitu. Ayo kalau ada orang baru, jiwa-jiwa baru, temanin, ajak akrab, ngobrol ya. Apalagi orang-orang berdosa, mereka tidak perlu dihakimi, tapi mereka perlu penerimaan. Saya sering sampaikan, Yesus datangi Sakius, Yesus tidak khotbah, kolekte juga nggak ada, pujian penyembahan juga nggak ada, ayatnya nggak ada nulisnya. Sakius turun, aku mau majak ke rumahmu. Maka Sakius segera turun. Yesus ke rumah Sakius. Sakius berdiri, walaupun badannya pendek, dia berdiri. Setengah dari hartaku kuberikan. Artinya bertobat. Biarlah kehadiran Anda Bapak Ibu, Anda bergaul dengan teman kita di kantor, orang lain tuh merasa, aduh gak enak lo bikin salah, ada dia, ya udah aku bertobat aja. Amin. Amin. Kehadiran kita membawa kemuliaan Tuhan, orang lain diberkati. Amin. Karena itu saya katakan di awal tadi, ada tugas yang belum selesai dalam kehidupan Anda kalau masih diizinkan hidup. Kita kan lupa khotbah tahun kemarin apa. Tapi kalau hari ini kita ingat, kita masih hidup itu karena firman yang sudah pernah kita terima. Kalau nggak ada firman, sudah kemarin-kemarin bunuh diri, kecewa, putus asa, betul? Untung ada firman masuk ke kita supaya kita tidak binasa. Yuk kita baca berikut. Ayat yang ke-4. Silakan dibaca. Perhatikan Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya pasti binasa, tapi kalau dia terima Injil, percaya, bertobat, selamat. Lanjut.
yang pikirannya telah dibutakan oleh pikirannya dibutakan, pikirannya buta. Entah itu orang Kristen atau tidak, itu sama saja kalau pikirannya buta, nggak ngerti firman. Terus sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang yang mata rohaninya dibukakan, dia rindu Kristus itu kemuliaan, aku rindu mulia sama seperti Yesus. Tapi kalau orang nggak ngerti, nggak dibukakan mata rohaninya, dia ibadah tuh merasa tersiksa. Firman Tuhan terasa lama. Kebetulan saya khotbah hari ini lama karena lama nggak kesini. Sekali kesini lama gitu khotbahnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ada orang berkata demikian. Ngapain khotbah lama? Khotbah lama atau khotbah sebentar? Kolektenya juga tetap katanya. Kalau di sini beda. Khotbah tambah lama, tambah juga. Amin. Yang penting amin saja. Ya. Kita lanjut ayat 7. Kekuatan firman, kekuatan Injil itulah yang ada pada kita, itulah yang membuat kita sanggup melewati setiap pergumulan. Amin. Usia boleh tambah, masalah boleh ada, tapi kita tetap kuat. Amin. Nggak salah disuruh amin, amin, amin lah sendiri. Ayat 7. Ayat 7. Yuk baca ini karena kata kami, sama-sama kita baca. Pelan-pelan Bapak Ibu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ini dalam fisik manusia. Apa itu harta ini? Sebentar, apa harta itu? Hah? Apa harta itu? Pak, Bu, nare bro. Hah? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa harta itu? Hah? Harta itu apa? Saya sering dengar lagu gini, ibu-ibu bahkan karaokean saya pantau. Harta yang paling berharga, ya kan? Adalah HP kah? Kalau anak muda harta yang paling berharga bukan keluarga, HP. Terus ketika keluarga Anda tidak ada, nggak bahagia, nggak berharga, betul ya? Justru kadang-kadang keluarga kita sering nyakitin kita. Ayat mengatakan harta ini, firman Injil itu yang aku punya. Yuk kita ulangi baca ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa, baca pelan-pelan, bahwa, lebih keras, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Amin. Kekuatan kalau Anda tetap sanggup sampai hari ini beribadah melayani Tuhan. Kan sudah banyak alasan, aku nggak sanggup mau terai ya berhenti, begitu. Tapi kalau masih sanggup itu karena firman ada dalam kehidupan Anda. Amin. Karena itu buka hati untuk Injil supaya Anda kuat, tetap tegar di masa sukar. Anak-anak muda, harus ada firman dalam kehidupanmu. Engkau tidak dikontrol oleh orang tuamu, kan gitu. Kita lihat ayat berikut. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Artinya rendah hati. Lanjut, baca yuk sama-sama Bapak Ibu ayat 8. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun terus kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Terus kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam Yesus mati dan Yesus bangkit. Kalau Anda ada pengalaman kematian dalam penderitaan pergumulan bersama Kristus, tunggu saja Anda akan mengalami kebangkitan bersama Yesus. Amin. Amin. Kekuatan firman membuat Anda sanggup melewati pergumulan. Dihempaskan tidak binasa, dihimpit tidak mati. Betul? Kami habis akal, kami tidak putus asa. Kami seperti diporak-porandakan tapi kami tidak ditinggalkan.
Bukankah ada pengalaman kita semua seperti itu? Betul? Pengalaman pahit, dilupakan, dilecehkan, dihina, tidak diperlakukan dengan adil, direndahkan, diremehkan, disalah mengerti. Tapi kita tetap kuat karena kekuatan kita dari firman yang berlimpah. Harta itu, Injil itu. Miliki harta itu, simpan dalam hati. Amin. Sehingga kita tidak kecewa. Bisa kan kita kecewa? Dilupakan, dianiaya, diperlakukan tidak adil, bisa pahit hati. Tapi diawali Roh Kudus membuat aku melayani Tuhan, aku tidak kecewa, tidak pahit hati. Kalau aku dalam pergumulan seperti dalam kematian, maka sebentar lagi aku akan mengalami kebangkitan. Amin. Karena itu pengalaman kematian bersama Kristus dan sabar, ada pengalaman kebangkitan bersama Kristus. Kalau tahun kemarin mungkin pengalaman kematian, tahun ini pengalaman kebangkitan. Bapak Ibu mau? Mau? Kematian itu sedih, betul? Kebangkitan ada sukacita. Tepuk tanganlah, sorak-sorailah yang meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama bilang, saya bangkit. Lebih keras, saya bangkit. Keluargaku bangkit, perekonomianku bangkit, kesehatanku diberkati. Amin. Kalau nggak ada orang mensupport, memberkati Anda, berkati dirimu sendiri. Amin. Perkatakan firman Tuhan dalam mulutmu dan jadi dalam hidupmu. Saya sering doakan di alam roh, saya doakan, saya minta di alam nyata terjadi. Terjadi. Ya. Kita lihat ayat 16. Ayat 16 kita baca sama-sama pelan-pelan. Ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak, lebih keras dong, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya layani banyak lansia, tapi mereka tetap semangat. Saya tuh agak sedikit Herman, lansia nggak mau pakai masker. Ya kan gitu, kalau ketemu kita maunya dipeluk-peluk aja kita. Kita kan langsung mundur-mundur gitu, ya kan. Kalau mereka, aduh kangen lama nggak ketemu gitu. Bagi orang tua, ya ngapain juga, kalau mati ya mati juga. Bagi anak muda, janganlah mati dulu, masih belum selesai. Ya, ada ibu-ibu naik pesawat itu mengalami goncangan, ada petir gitu. Orang sudah menyebut nama Tuhannya masing-masing. Banyak nama Tuhan di pesawat tuh, banyak nama Tuhan loh, macam-macam. Sebut nama Tuhan, dia diam aja. Bu, kenapa nggak berjemput nama Tuhan? Saya sudah doa juga, saya tidur aja. Loh, kenapa Bu? Orang semua berdoa nih, pesawat kita begini. Ya, saya sudah doa, saya serahkan sama Tuhan. Gimana nanti anak ibu? Anak saya ada 3. Yang pertama sudah jadi pendeta, yang kedua dia kuliah juga ikut pelayanan, yang ketiga juga dia ikut pelayanan. Ya kalau aku mati nggak apa-apa, mereka juga sudah ikut Yesus. Tenang aja dia. Nah, bagi yang khawatir tuh mungkin ya ada masalah, ada utang belum lunas. Kalau Tuhan izinkan hidup, berarti kita disuruh menyelesaikannya. Maksudnya menyelesaikan tugas panggilan kita ini, Bapak Ibu, amin. Ya, dan kita diminta bertobat. Ya. Orang yang duluan lebih dipanggil Tuhan itu bukan berarti hina, mereka sudah selesai dari jerih lelah. Kita yang belum selesai. Kalau hari ini bertobat, belum tentu besok bertobat. Karena itu minta Roh Kudus kekuatan kita. Amin. Ya. Saya layani lansia sama istri saya. Cuma dengerin mereka khotbah, cerita yang diulang-ulang gitu. Ya. Mereka segar melayani Tuhan. Yang doakan saya banyak Bapak Ibu. Grup Tambi-Tambi, terima kasih Tambi-Tambi yang doakan saya. Saya pelayan, Bi doakan, bilang, iya doakan terus. Karena nggak ada kerjaannya selain berdoa. Ya udah. Ada ibu-ibu kan sudah, aduh aku nih nggak ada kegiatan, sudah nggak dipakai lagi, sudah nggak dianggap orang, anak-anak sudah pada jauh.
saya mau mati aja. Jangan, aku bilang, belum selesai tugasnya. Ada tugasnya, apa tugasnya? Doakan kami. Ya udah, tugas khusus kayak bilang. Ya, begitu. Doakan, ini tugas khusus. Doakan orang-orang khusus, para intelijen gereja. Karena banyak intelijen gereja berseliweran di masyarakat ini. Mereka nggak pernah ibadah, nggak pernah muncul, karena intel takut ketahuan nanti. Pas dia sekali ibadah hari tahun baru, loh lama nggak ketemu, jangan ribut. Kenapa lama nggak ibadah? Jangan ribut, nanti ketahuan. Ya, makanya dia tersembunyi. Doakanlah supaya intelijen itu bertobat. Amin. Yang lama-lamanya sembunyi, nggak pernah ibadah tuh lah, supaya bersekutu beribadah melayani Tuhan. Amin. Ayat 17, ketika ada firman dan Roh Kudus kekuatan kita. Ayat 17, kita melihat punya cara pandang yang baru menghadapi masalah, tantangan, kesulitan. Nggak mudah baperan, putus asa, langsung pasang status seperti dunia mau kiamat. Enggak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman, dia ada semangat, ada kekuatan di batinnya. Amin. Ada kekuatan di batinnya. Masalah boleh dia berkata, Tuhan itu tetap baik. Tuhan kekuatanku. Aku tahu ada masalah, tapi Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Ayat 17, baca sama-sama. Yuk, ayat 17. Sebab penderitaan ringan, sama-sama bilang ringan. Kasih tahu sebelah, biasa aja. Amin. Ada orang sakit kepala, nggak bisa pelayanan, nggak bisa ibadah. Tapi kalau dia turun kerja bisa. Ya. Ujian sekolah harus, pramuka bisa, yang mudah-mudah. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya pendeta Anda mut-mutan. Ayo kita ibadah hari Minggu, terus Bapak Pendeta Nehemia, mana Bapak Pendeta tuh? Nggak tahu, nggak jelas kenapa. Lagi malas, lagi malas, ya udah. Terus ada sakit, Pak Pendeta tolong Pak, sekarang ada yang sakit. Aduh, lagi nggak mood, aku doakan orang. Makanya doakanlah pendetanya supaya selalu ada moodnya. Amin. Suka nggak suka tetap doa. Gitu. Saya ini 24 jam standby, bisa dipanggil kapan saja. Cuma kadang-kadang kalau saya sudah lelah, saya matikan HP saya. Saya harus merawat diri saya juga. Ya. Saya rencana mau liburan gitu kan, keluar negeri, cuma uangnya nggak ada, nggak jadi. Ya, nggak, maksudnya gini, saya ingin refresh juga gitu. Ya. Tapi begitu banyak tugas dan tanggung jawab, oke, kita hadapi, kita layani. Dan kita perlu kekuatan Tuhan. Selalu kuat, selalu segar. Saya ini sering pelayanan sakit Bapak Ibu, sampai sembuh sendiri. Istri saya ini hobinya, dulu pernah ke dokter, Pak dokter ini istri saya ini hobinya sakit apa namanya? Asma. Dokter bilang, kalau suka ya nggak apa-apa. Ya kan? Salah kita bertanya. Ya. Saya pergumulan melayani kesana kemari, istri sakit, akhirnya sampai sembuh sendiri, lupa kapan sembuhnya. Saya sampai sekarang sakit-sakitan pelayanan, tapi tetap aja melayani Tuhan, biasa aja gitu. Penderitaan ringan. Amin. Nggak usah membesar-besarkan yang kecil. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Biasa aja, bergumul biasa. Ya. Anak-anak ini, ayo nyapu rumah. Aduh beratnya ini. Coba baca ayat, penderitaan ringan ini gitu, sampai sapunya patah. Karena ringan. Doakanlah para pendeta supaya tetap kuat. Jadi kalau saya gini-gini itu bukan Roh Kudus bergerak nggak, sakit punggung sebenarnya. Ya, itu. Kadangkala panggilan alam lebih kuat daripada panggilan Tuhan. Itu yang harus diperhatikan. Ini kesalahan jemaat juga. Malam minggu ada ibadah syukur, dikasih tunjik, dikasih sambal, dikasih semuanya. Akhirnya sakit perut pas mau khotbah. Demikian firman Tuhan langsung. Karena panggilan alam lebih kuat daripada panggilan Tuhan. Ke WC nggak sanggup ya. Berhubung saya sehat-sehat saja, makanya khotbahnya lama. Kalau ada pendeta khotbah sebentar itu indikasi pasti. Ya puji Tuhan. Penderitaan ringan Bapak Ibu, amin. Bersukacitalah, semangatlah, amin. Amin. Biasa aja memandang masalah tuh, aduh gimana nih, mati aku, mati. Nggak ada mati aku, mati kita hidup. Cuma satu orang aja yang hidup di sini. Kita hidup.
Ada 2 orang. Perasaan banyak orang deh. Ulangi ayat 17, baca sama-sama, yuk pelan-pelan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Oh, rupanya penderitaan demi penderitaan itu sedang mengerjakan apa? Nah, kalau orang punya cara pandang yang sesuai firman, ada penderitaan dan pergumulan itu sedang mengerjakan kemuliaan sebenarnya. Amin. Bukan kenapa lo Tuhan kok nggak sayang? Enggak, Tuhan justru sayang. Pernah dengar Paulus berdoa? Paulus tuh ada duri dalam daging, matanya rusak, dia tetap pelayanan. Dia doa tengking usir setan, tetap sakit. Kan ada orang Kristen bilang, dia doain orang sembuh, kenapa dia sendiri sakit? Ya, kan gitu. Saya sering doakan orang, banyak mujizat terjadi. Saya juga masih sakit sampai sekarang. Saya usir sudah, nggak sembuh-sembuh juga. Jadi jangan alasan lagi Yosua, aduh sakit aku, biasa aja. Ya, pelayanan Tuhan biasa, tetap semangat gitu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus 3 kali doa, usir setan. Aku minta Tuhan, angkat sakit penyakit ini, kan gitu kan? Tapi tetap sakit. Sampai Tuhan berkata, di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Kasih karuniaku cukup bagimu. Sampai kita mengakui Tuhan, terima kasih buat kekuatan di dalam penderitaan. Jangan jadi Kristen banci. Penderitaan tolong singkirkan Tuhan. Ada masalah tolong Tuhan usir, tengking doa puasa supaya tidak ada masalah. Nggak bisa. Tuhan izinkan kita diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan melewati badai. Amin. Amin. Kita diizinkan untuk tetap kuat menghadapi tantangan pergumulan, sehingga betul-betul kita kuat karena firman. Amin. Ya. Kita sudah terlatih untuk menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Makanya latihan badani ini penting sekali. Bapak Ibu, ibadah maksud saya, latihan badani itu, bawa tubuh ibadah melayani Tuhan. Saya dulu pernah bawa anak muda pelayanan jauh gitu. Setiap minggu kita bolak-balik pelayanan. Bensinnya, makannya, capeknya lagi. Sekali dia ikut, aduh capek sekali, aduh nggak sanggup aku, jauh sekali, aduh berat sekali, aduh nggak sanggup aku. Dia sedang menghina kami. Kami setiap minggu bolak-balik, bensin habis, makan habis, ya. Biasa aja gitu. Makanya anak-anak muda sini biasakan untuk berjuang, bergumul. Amin, anak muda. Woi, amin. Dunia ini berat, sulit loh. Kalau Anda nggak kuat, kalah semua nanti. Ya, harus menang, harus tampil lebih dari pemenang. Penderitaan ringan mengerjakan kemuliaan. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Ayolah, saya minta Bapak Ibu baca. Ini ayat terakhir. Pasti senang semuanya. Ya. Ayat 18, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Teruslah kerjakan. Ya. Mungkin Bapak Ibu berdoa, Tuhan kenapa aku sudah sampai tahun ini aku tetap menderita, tetap sakit, ada masalah. Belum dapat kemuliaan, sabar. Sedang loading, amin. Harap tenang, sedang ujian. Nanti kalau sudah selesai ujian, baru kita bersorak-sorai. Amin. Ketika saya menghadapi masalah sepertinya berat dan suram, tapi ketika saya menyelesaikan masalah, maka ada sukacita yang luar biasa. Ketika kita melihat di depan kita ada gunung begitu tinggi, aduh nggak mungkin. Tapi kalau Anda naikkan kerohanianmu, Anda lihat dari ketinggian, gunung itu di bawah, aku yang di atas. Amin. Ayo, kalau Anda punya masalah, naikkan kerohanianmu. Jangan hanya meratapi masalah, pasang status tentang masalah. Tidak ada solusi. Dan Tuhan tidak punya Facebook. Dari Facebook buka sampai mau tutup, Tuhan nggak punya Facebook. Makanya jangan berdoa di situ.
Amin. Ya. Tuhan memberkati kita.